Kan penggemar Boruto kan ya. Enggak. Jadi aku harus bikin pembukaan di YouTubeku, harus ada kayak apa namanya? Kayak ada pembukaan Boruto kayak Sashi Buritana Kayak ada penonton. serangan lucu. Sashi Buritana penonton. Penonton aku nggak tahu bahasa Jepangnya apa, tapi langsung aja gitu. Kita mulai ya. Jadi aku mau cuman sekedar sharing-sharing aja buat teman-teman subscriberku. Dari awal channelku nggak pernah fokus di satu konten. Ada yang konten prank, ada yang konten taksi online, ada yang info kapal. Jadi aku mau fokus ke kapal karena sekarang aku berada di kapal, teman-teman. Aku nggak lagi ada di taksi, jadi aku akan terus membagikan informasi seputar kapal aja. Terkhusus yang belum join, pantengin terus ini channelku ya, Redo Wardana Guru Singa. Anjay. Selamat Cuk. Ini temanku lagi makan ini. Jadi harap malum ya. Jadi aku pakai wear pack yang agak kotor aja dulu, biar kelihatan baru selesai kerja. Jangan ulang. Kelihatan baru selesai kerja. Oke. Aduh jatuh. Langsung aja. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai aja dari Q&A seputar kapal. Tatada. Harusnya ada suara kayak gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Bang, gimana cara gabung atau gimana cara joinnya, Bang? Gimana cara joinnya, Bang? Gampang kali pertanyaannya. Pertanyaannya ini pasti dari yang umur kayak aku lah, yang baru-baru join, ya kan, pengen join. Cara joinnya, ketik Rex pasti. Cara joinnya sambil cerita-cerita aja dulu ya. Cara joinnya kalau aku dulu ada kenalan. Jadi ada kenalan dari Facebook kan. Bukan kenalan juga sih, aku nyari info-info dari Facebook, dari internet, semua akun media sosial ku kerahkan. Jadi ketemulah sama satu orang baik. Sebelum-sebelumnya juga baik, karena mereka aku jadi lebih berusaha untuk menemukan pekerjaan. Jadi singkat cerita, orang ini bekerja di kapal karena aku lihat foto profil ya pakai baju seragam di kapal gitu kan ya, jadi semangat juga kerja kenalan. Jadi kebetulan dia juga lagi off, dia nunggu kerjaan, jadi dia ada waktu untuk ngebalas aku. Jadi singkat cerita dia ngajak aku, bukan ngajak, cerita masalah kerjaan. Jadi dia kayak ngetes aku dulu kemampuanku gimana. Oke. Jadi singkat cerita ada kerjaan, dia nginfoin aku. Jadi disuruh datang ke kantor. Kantor itu semacam agensi. Jadi aku percaya agensi itu karena dia punya gedungnya. Jadi udah terpercaya. Maksudnya aku ngepercayai agensi itu karena selalu ada orang datang ke sana. Terus data-data di whiteboardnya juga ada, tanggal joinnya, join di mana, jadi jelas. Jadi ya, namanya juga agensi, pasti ada biaya proses kayak pembuatan visa atau apa segala macam lah. Pokoknya itu urusan pribadi lah. Tapi pada intinya datang ke agensi. Dia datang ke agensi. Jadi kita dijelasin ada lowongan ini. Nah, kita interview sama ownernya. Sebelum interview kita dites dulu sama orang kantornya. Jadi ya ditesnya kayak semacam tugas dan tanggung jawab, tapi dengan bahasa Inggris. Tapi temanku yang satu ini dia beruntung kali. Nah, karena
dia langsung join naik kapal tanpa harus ngelewati interview, karena agensi ini dipercaya sama ownernya katanya. Jadi dia bisa langsung naik, dia sebagai oiler. Terus pertanyaan kedua, setelah join gimana perasaannya bang? Ya pasti senang lah, senang karena dari yang gak ada uang kita jadi ada uang. Ya lebih tepatnya ya pasti senang lah, karena kan dari kita yang nggak bekerja jadi bekerja kan punya penghasilan sendiri, jadi kita bisa ngirim ke orang tua walaupun nggak seberapa kan gitu kan ya. Sih interviewnya, tulisanku jelek kali pun ini. Interviewnya sulit nggak bang? Interviewnya sulit nggak? Interviewnya bagi yang nggak tahu tugas dan tanggung jawabnya pasti sulit, apalagi yang nggak tahu bahasa Inggris pasti sulit. Tapi kalau yang udah ngerti bahasa Inggris, percakapan sehari-hari, atau tugas dan tanggung jawabnya, atau dia bisa memahami pertanyaan dari si user, pasti gampang. Tergantung orangnya. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang enggak. Kalau aku sih sedang-sedang aja. Pertanyaan selanjutnya, orang Cinanya gimana bang? Keras enggak? Oh saya keras-kerasnya orang Cina lebih keras orang Medan aja. Jadi karena aku join di perusahaan Cina, otomatis ya mayoritas Cina semua ya. Tapi lebih tepatnya mix sih. Jadi krunya ada dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Myanmar, dan Cina. Jadi pembahasan orang Cina ini mungkin lebih enak di video selanjutnya. Tapi secara umumnya orang Cina itu keras enggaknya dibilang enggak keras. Kalau kita lembek, dikerasinnya. Jadi pada intinya, kita jangan terlalu lembek-lembek kali. Jadi kalau kita terlalu lembek-lembek kali, pasti ditonjok sih enggak. Cuman dia kayak nyuruh-nyuruhnya berlebihan kali gitu. Jadi kadang kurang suka juga kan gitu. Selesai jam kerja juga kadang masih ada kerjaan. Padahal jam kerjanya udah selesai. Jadi di situ jelas kadang emosi. Tapi kalau kita manut, selesailah hidup. Bisa-bisa kau nggak tahan di kapal. Oke, selanjutnya, emang harus bahasa Inggris ya bang agar bisa join ke kapal luar? Ya kalau bahasa Batak kau, kalau bahasa Karo kau, kalau bahasa Jawa kau interview sama usernya nggak ngerti lah, walaupun kau berpengalaman 50 tahun di atas kapal. Ya kita kalau ngelewatin interview itu ya wajib hukumnya untuk ngerti bahasa Inggris. Ya walaupun kenyataannya di dunia kerja, maksudnya di kapal yang aku alamin ya, orang Cinanya sedikit pun gak ngerti bahasa Inggris. Ada. Kayak bosunnya, dia dari orang Cina udah tua lagi, gak ngerti bahasa Inggris. Bapaknya anak ini nih, third engineer-nya gak ngerti bahasa Inggris. Bambang. Jadi kalau dia ngorder sesuatu gitu pakai bahasa Cina campur bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya cuma no doang, selebihnya bahasa isyarat. Ya sesama pekerja kapal perusahaan Cina pasti ngerti lah. Oke, mungkin sampai sini aja perbincangan kita, Q&A kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kalau ada masukan bisa di komen. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.